Tony hanya tertimpa tungku dupa yang terbang. Tak disangka malah mendapat kemampuan mata tembus pandang. Saat itu pemilik kos yang cantik baru saja keluar dari kamar mandi. Tony langsung melihat jelas semua bagian tubuh di balik handuknya. Bagi Tony yang sudah jomblo 18 tahun tentu tak tahan. Darah hidungnya langsung muncrat keluar. Untuk mencegah pendarahan lebih parah, dia buru-buru cari alasan turun buang sampah. Tak disangka saat menutup tong sampah, dia malah melihat ada pecahan keramik di dalamnya. Dia langsung membuka tutupnya untuk memastikan. Ternyata benar persis seperti yang dia lihat tadi. Awalnya dia kira cuma halusinasi karena tertimpa benda. Tapi setelah dia buka lagi tong sampah, dia malah bisa melihat ada stempel tersembunyi dalam keramik itu. Bahkan harga stempelnya juga muncul di matanya. Dia pun senang bukan main. Segera mengambil keramik itu dan menghancurkannya. Setelah mendapatkan stempel, dia masih tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia punya mata tembus pandang. Saat sedang berpikir, tiba-tiba tubuhnya diselimuti cahaya. Sekejap kemudian dia berada di ruang asing. Ternyata tungku dupa yang menimpa Tony tadi bernama Qian Kunlu, punya kekuatan menyerap segalanya dan memperbaiki barang rusak. Kini setelah memilih tuan, tungku itu juga memberinya kemampuan tembus pandang. Setelah tahu semuanya, dia membawa stempel itu ke pegadaian. Bosnya hanya melihat sekali, langsung memastikan bahwa stempel itu barang antik, lalu menawar dengan harga 1,6 juta. Begitulah caranya. Tony langsung berubah dari pekerja bergaji 3.000 sebulan, menjadi orang kaya dengan aset jutaan. Dan kemampuan perbaikan dari Qian Kunlu membuatnya makin senang. Kebetulan pemilik kos yang cantik menghadiahinya kalung giok warisan. Meski ada cacat sedikit, namun nilainya 10.000. Setelah diperbaiki oleh Qian Kunlu, harganya naik 2 kali lipat jadi 20.000. Hal ini membuat kepercayaan dirinya meningkat. Kini dengan bantuan Qian Kunlu, dia berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya di toko barang antik. Tapi bosnya menolak memberinya gaji, dengan alasan belum kerja 1 bulan penuh. Tony langsung marah besar. Tepat saat itu, bosnya melihat kalung giok di tangannya dan matanya langsung berbinar. Seketika sikapnya berubah. Dia langsung menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Tanpa diduga, begitu menerima kalung dari Tony, dia diam-diam menukarnya dengan barang palsu. Lalu pura-pura mengatakan hanya bernilai $20. Tapi hal itu tak bisa menipu Tony yang punya mata tembus pandang. Sekilas saja dia sudah tahu mana asli mana palsu. Dia langsung bilang itu bukan miliknya. Tapi bosnya tetap tidak mengaku. Menganggap Tony bukan siapa-siapa. Padahal Tony sudah lama tahu. Bos itu diam-diam menjalankan bisnis barang palsu. Dia pun langsung teriak memanggil orang-orang. Mengatakan akan membongkar kebusukan toko itu. Tak lama toko barang antik itu penuh sesak oleh orang-orang. Melihat itu Tony langsung mengambil sebuah porselen biru putih. Dan langsung menyebut itu barang palsu. Baru keluar dari tungku beberapa hari lalu. Penilaiannya langsung menarik perhatian Ketua Asosiasi Barang Antik. Sang ketua melihat Tony bukan cuma bisa membedakan, tapi juga tahu teknik pemalsuannya. Saat itu Tony terus membongkar isi toko. Tanpa sadar dirinya sudah jadi incaran. Kemudian dia secara terbuka menyatakan, toko itu hampir tidak punya satupun barang asli. Ucapan itu membuat wajah bosnya langsung berubah pucat. Dia buru-buru menjelaskan ke orang-orang bahwa Tony cuma asal ngomong. Katanya dia sudah buka toko di jalan itu lebih dari 10 tahun. Bermodal reputasi dan kejujuran. Namun Tony kembali membongkarnya. Bahkan ingin memeriksa bagian belakang toko. Saat itu bosnya mulai panik. Karena belakang toko adalah markas bos besar. Kalau terus ribut seperti ini bisa kacau besar. Dia berpikir ingin cepat-cepat mengembalikan kalung, agar masalah selesai dan Tony pergi. Tapi Tony bukan orang yang mudah dibujuk. Dia bukan cuma ingin ambil kembali kalungnya, tapi juga minta bosnya mengakui pemalsuan di depan umum. Itu sama saja merobek reputasi toko di jalanan. Bos mana mau terima begitu saja? Melihat negosiasi gagal, Tony kembali bersikeras ingin ke belakang toko. Saat itu juga, bos besar tiba-tiba muncul.